Nama saya Muhammad Arya Wiraraja Yusril, biasa dipanggil Raja, dengan NIM 20211110311. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori kedaulatan dalam negara. Sebelum membahas teori-teori kedaulatan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kedaulatan. Secara umum, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur seluruh kehidupan bernegara, baik terhadap rakyat, wilayah, maupun pemerintahannya, tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Kedaulatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam berdirinya sebuah negara. Tanpa adanya kedaulatan, suatu negara tidak akan mampu menjalankan pemerintahan secara mandiri dan tidak dapat melindungi kepentingan rakyatnya. Nah, dalam ilmu negara terdapat beberapa teori yang menjelaskan dari mana sumber kekuasaan tertinggi suatu negara berasal. Masing-masing teori muncul berdasarkan perkembangan sejarah, kondisi politik, dan pemikiran para ahli pada zamannya. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan. Seorang raja atau penguasa memperoleh kekuasaan karena kehendak Tuhan, sehingga rakyat berkewajiban menaati pemimpin tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk perlawanan terhadap penguasa dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kehendak Tuhan. Teori ini berkembang pada masa kerajaan monarki absolut di Eropa pada abad pertengahan. Pada abad itu, raja dipandang sebagai wakil Tuhan di bumi sehingga memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan pemerintahan. Namun seiring berkembangnya demokrasi dan pemikiran mengenai hak asasi manusia, teori ini mulai ditinggalkan karena dianggap memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada penguasa. Lalu yang kedua ada teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Raja dianggap sebagai pemegang seluruh kekuasaan negara dan memiliki hak penuh dan dalam menentukan kebijakan tanpa harus meminta persetujuan rakyat. Sistem ini, seluruh lembaga negara berada di bawah kendali raja sehingga hampir tidak ada pembatasan terhadap kekuasaannya. Walaupun pada praktiknya teori ini pernah diterapkan di berbagai kerajaan, saat ini sebagai besar negara telah meninggalkan sistem tersebut karena dinilai kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang ketiga, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi berada pada negara itu sendiri. Negara dipandang sebagai organisasi yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat demi tercapainya kepentingan bersama. Tokoh yang banyak dikaitkan dengan teori ini adalah George Jelinek. Menurut pandangannya, negara merupakan badan hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi sehingga setiap warga negara wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh negara. Kelebihan teori ini adalah mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Namun apabila negara memiliki kekuasaan yang terlalu besar tanpa adanya pengawasan, maka dapat mengarah pada pemerintahan yang otoriter. Lalu yang selanjutnya keempat, teori kedaulatan hukum. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi bukan berada pada kekuasaan ataupun negara, melainkan berada pada hukum. Artinya, semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Konsep ini menjadi dasar lahirnya prinsip negara hukum atau rule of law dalam negara hukum. Setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila hak-hak yang dilanggar. Teori ini sangat penting dalam sistem pemerintahan modern karena mampu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kelima selanjutnya, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah hanya memperoleh kekuasaan melalui persetujuan rakyat dan harus menjalankan pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Tokoh yang terkenal dengan teori ini adalah Jean-Jacques Rousseau. Melalui gagasan kontrak sosial, menurut Rousseau, negara dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam negara demokrasi, teori ini diwujudkan melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta adanya lembaga perwakilan rakyat. Sistem penerapan di Indonesia, konsep kedaulatan rakyat yang dianut oleh kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Selain itu, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum. Artinya, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi pelaksanaan kekuasaan tersebut harus tetap mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Contohnya dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, maupun kepala daerah. Rakyat menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan, sementara seluruh proses pemilu diatur oleh hukum agar berjalan secara adil, jujur, dan demokratis. Adapun kesimpulannya, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori-teori kedaulatan rakyat memberikan pandangan yang berbeda mengenai sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Teori kedaulatan Tuhan menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan. Teori kedaulatan raja menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Teori kedaulatan negara memandang negara sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Teori kedaulatan hukum menegaskan bahwa hukum berada di atas segala kekuasaan. Sedangkan teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, yang diterapkan adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan hukum. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan kehendak rakyat sekaligus tetap berlandaskan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan agar tercipta negara yang demokratis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.